Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan praktek menghafalkan aksara Jawa. Bagaimana mempraktekkan aksara Jawa? Ya, dulur-dulur, yang harus kita persiapkan itu adalah alat tulis ya, seperti ini ya. Nah, ini namanya adalah, kalau dalam bahasa saya orang Jawa Timur, khususnya Tulungagung, ini namanya adalah lepak ya. Anak kecil dulu mengatakan ini adalah lepak atau wadah pensil ya, seperti ini. Monggo bebas mau yang seperti apa. Di dalamnya nanti ya macam-macam ya dulur-dulur ya. Di sini ada rautan ini seperti ini. Wow, ini masih ada harganya 2000. Di sini juga ada potlot ini seperti ini. Potlotnya bebas mau yang apa. Ini saya ada 3 ya. Ini seperti ini. Ada potlot. Tambah lagi. Ini namanya adalah ballpoint seperti ini. Nah, ballpointnya juga saya ada 2. Ini. Dan ini ada, oh ini juga masih ada harganya 3000. Ini namanya adalah apa ya istilahnya ya, ya semacam penghapus ballpoint lah kalau ada salah. Nah, dimasukkan dalam satu wadah lepak ini. Nah, biar lebih rapi. Setelah itu ya ada lepak, setelah itu ada buku tulis tentunya seperti ini. Nah, buku ini buku khusus yang kita gunakan untuk praktek atau belajar menulis aksara Jawa seperti ini. Nah, ini bukunya kosong kan, masih kosong semuanya. Nah, seperti ini. Usahakan ada ya salah satu buku lah. Di samping saya ini ada kitab yang beraksara Jawa, tapi kitab ya, ini bukan tulisan tangan ya. Ini sebagai motivasi saja lah. Ini semuanya adalah beraksara Jawa semuanya, itu dari awal sampai akhir itu aksara Jawa semuanya. Oke, terus kedua juga ada ini buku Pepak Basa Jawa ya. Bebas mau bapaknya bagaimana, yang penting ada aksara Jawanya ya, seperti ini. Nah, ini ada aksara Jawanya. Nah, yang kita gunakan adalah ini dulu. Aksara Jawa itu kan ada aksara Jawa namanya nglegeno. Nglegeno itu artinya adalah wetah. Wetah itu artinya belum mendapatkan sandangan, pasangan, dan yang lainnya, itu namakan nglegeno. Ibaratnya manusia ya, ibaratnya manusia itu belum mempunyai pakaian sama sekali, seperti halnya bayi ketika lahir, yaitu nglegeno. Ada yang mengatakan dento wianjono. Nah, ini seperti ini, bisa lihat ya. Di sini juga ada lengkap, ada sandangannya, ada sandangan swara seperti itu, wulu, pepet, suku, ada taling, tarung. Nah, ini kalau wulu itu berarti i, pepet itu e, vokal e. Ya, ini ada aksara re dan le dan seterusnya. Ada sandangan panyegek wondo, ada sandangan wianjono, ada adeg-adeg, podo lingso, podo lungsi, ada pangkon, ada pasangan, ada pasangan mligi. Mligi itu artinya khusus. Ada panjing lo dan wo, ada angka Jawa, aksara swara, aksara rekan, ada aksara murda. Nah, ini terakhir itu. Ada warna-warna podo. Nah, ini semuanya harus hafal di luar kepala ya. Namun hari ini kita akan praktek aksara Jawa yang masih nglegeno seperti ini. Nah, ini loh ya, ini yang harus kita hafalkan. Ini basic dulu ya, ini harus hafal ini.
Nah, bagaimana caranya kita hafal? Sekali lagi, setiap orang itu mempunyai metodenya masing-masing. Setiap orang mempunyai caranya masing-masing ya. Nah, kalau cara menghafalkan ini adalah ya tadi kita siapkan buku khusus untuk belajar aksara Jawa. Nah, kita ambil foto dulu ya satu. Metodenya adalah kita mengkelompokkan mengelompokkan aksara Jawa yang mirip ya, bukan sejenis tapi adalah aksara Jawa yang mirip ya. Contohnya adalah suatu misal aksara H ya. Aksara H itu mirip dengan aksara Lo ya kan? Kan mirip. Kalau H depannya sigilnya 1. Wah, ini listriknya mati ya. Maaf. Baru hidup, baru nyala. Ini bisa lihat ya, antara H dan Lo. Kita bisa tulis ya, H dan Lo. Cara menulisnya itu diawali dari bawah ke atas ya, seperti ini. Gandul miring ke kanan. Ini H. Nah, ini H. Kalau Lo berarti depannya 2. Ingat ya, menulisnya dari bawah ke atas. Loh, itu ya, ini loh. Kalau H, ininya kan 1, itu H. Kalau Lo, ininya adalah 2. Paham ya? Ini H sama Lo itu adalah mirip ya. Terus apa lagi? Kita cari yang mirip apa lagi? Ya, yaitu adalah aksara ini No ya. No sama Ko. Nah, ini mirip. No sama Ko. Nah, kita tulis saja No sama Ko. Kalau No ya, ingat ya menulisnya dari bawah ke atas. Nah, ini adalah No ya, ini No. Kalau Ko ya, kakinya belakang 2. Oke. Nah, ini adalah Ko. Ini loh. Kalau ini kan 1 kakinya. Kalau Ko itu kakinya adalah 2. Nah, nanti enak kalau kita ya, dulur-dulur ya, kita kelompokkan seperti ini, nanti enak dalam menghafalkan aksara Jawa itu sendiri gitu loh. Ya, tentunya selain selain itu kita harus mempunyai motivasi ya, yaitu adalah senang dengan aksara Jawa. Aksara Jawa sama halnya dengan aksara-aksara yang lainnya, seperti di Jepang, Korea, itu kan punya aksara sendiri. Mereka pun juga bangga, sekarang juga masih lestari. Bahkan di Indonesia pun juga ada kok les ya, les bahasa Korea, les aksara Korea.
Mandarin kan banyak sekali. Nah, ini adalah yang lokal itu ya jangan kalah gitu loh.